Film ini berjudul Thousand Yard Stare, rilis tahun 2018. Menceritakan trauma yang mendalam seorang Sersan Roland. Dia merupakan prajurit tentara Amerika Serikat. Dan kisah ini terjadi saat Perang Dunia Kedua, di mana tentara Amerika berhadapan dengan tentara Nazi Jerman. Akibat dari peristiwa-peristiwa yang mencekam saat di medan tempur, sang sersan menjadi trauma. Saat ia kembali ke rumah, dan Sersan Roland juga mempunyai istri yang bernama Barbara, juga seorang putra yang masih kecil bernama James. Momen apa saja yang membuat Sersan Roland trauma? Inilah kisah ringkasannya. Di tempat yang jauh di daratan gurun Afrika Utara, sekelompok prajurit Amerika sedang duduk santai dan tertawa-tawa gembira sambil meminta seseorang tentara yang pandai melukis agar mereka dibuatkan gambar untuk menghilangkan stres di medan perang, dan juga sebagian mendapat surat kiriman dari rumah masing-masing, termasuk Sersan Roland. Dia juga mendapat kiriman surat dari istrinya Barbara nun jauh di Amerika. Di sini terlihat jelas dari isi surat Barbara yang sangat mencintai Roland. Nama grup pasukan Roland di mana ia bertugas adalah Platoon kedua, Dogs Company Squad pertama. As I dream of you, be safe, my love. Forever yours. Keesokan harinya, pasukan Sersan Roland terlibat pertempuran yang sengit dengan pasukan Nazi Jerman. Suara deru tank, desingan peluru, serangan kesakitan prajurit yang tertembak, dan ledakan bom terdengar di mana-mana. Suasana yang mencekam. Keheningan puluhan prajurit yang tewas akibat peluru menambah suasana kacau hari itu. Sersan Roland melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana teman-teman atau rekan prajuritnya tertembak, terluka, dan tewas di depannya. Roland hanya bisa berusaha agar pihak musuh cepat berlalu di hadapannya. Sungguh, perang adalah suatu ego yang membuat para manusia saling membunuh satu sama lain tanpa belas kasihan. Dentuman keras dari masing-masing senjata prajurit, ibarat irama asing, saling bersahutan membuat melodi yang menggetarkan sanubari dan kaku. Di sini ketakutan dan keberanian bagaikan magnet dan terus melekat sampai napas terakhir. Machine gun squad, 10 o'clock. I need you and your squad on me. First squad on me! Get the lead out! Courage! Courage! Go, 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 go! Berpindah ke scene berikutnya. Setelah pertempuran berdarah itu, akhirnya di sore hari, Roland melihat dua buah pesawat tempur berkejaran di angkasa bagai Raja Wali yang sedang saling menyerang satu sama lain. Tak berapa lama kemudian, terlihat dengan jelas kepulan asap hitam pekat keluar dari belakang pesawat Nazi. Pesawat itu melakukan pendaratan darurat di sebuah balik bukit yang gersang itu. Sersan Roland bergas ke arah itu. Benar, ia mendapati pesawat Nazi itu berada tepat di dasar bumi dengan kerusakan parah. Dengan hati-hati, Sersan Roland mencari pilot pesawat itu karena dia mendapati ransum militer yang sudah terbuka tapi belum habis dimakan. Tanpa ragu-ragu, karena Sersan Roland juga manusia, ia melahap ransum kaleng itu beberapa saat kemudian. Warte, bitte nicht tun. Warum nicht? Das ist Einlegung und Infanterie. Er kann das.
Beberapa saat kemudian, dia melihat salah seorang kru pesawat Jerman itu. Agar tidak membahayakan, dia mencoba menggertak prajurit ini. Tapi apes, ternyata teman si Naji itu ada satu orang lagi. Ia langsung memerintahkan Roland meletakkan senjata. Dan sukses menjadikan Sersan Roland menjadi tawanan mereka berdua. Dua tentara Naji ini sambil membawa Sersan Roland berupaya untuk kembali ke pasukan induk tentara Naji. Dan dalam sekapan tentara ini, Naji inilah puncak klimak penderitaan yang menyebabkan trauma psikis Sersan Roland bertambah tinggi. Dalam upaya mereka kembali ke markas Naji, perlakuan perwira Naji terhadap Sersan Roland sangat menyebalkan, di mana ia sangat membenci Roland padahal mereka tidak saling kenal atau bertemu sebelumnya. Memang benar, gara-gara beda keyakinan dan beda baju seragam, orang bisa hilang belas kasih kepada sesama manusia. Tapi salah seorang prajurit Jerman lainnya yang bawahan dari yang satu, sepertinya ia tidak marah pada Sersan Roland. Malah ia tampak membela. Entah kenapa, mungkin ia berpikir Sersan Roland juga sama seperti dia, hanya mengikuti perintah atasan. Mungkin ya. Di dalam perjalanan mereka mendapat serangan dari pesawat Amerika. Dan sialnya, seorang prajurit Jerman yang baik, yang tadi sangat care kepada Sersan Roland, terkena serpihan peluru tepat di punggungnya. Maka Roland dengan sigap, cepat, tangkas berusaha menghentikan pendarahan itu. Tentunya baik dibalas baik. Itulah prinsip yang indah. Yang setuju like ya. Beberapa saat kemudian, tampak beberapa prajurit Naji menodongkan senjata ke arah lubang persembunyian mereka. Ternyata patroli pasukan Naji lebih awal menemukan mereka. Saat sang Sersan Roland bangun, ternyata ia sudah berada di barak militer Naji dengan tangan dan kaki terikat erat. Tak lama berselang, masuk tentara Naji yang baik tadi dengan menghunus sebilah sangkur. Roland terkejut dan ketakutan. Tapi Roland salah menduga. Ternyata teman Naji ini hendak membebaskan sang Sersan dan menyuruh Sersan Roland lari dari barak ini dengan memakai seragam tentara Naji. Roland sangat senang dan terharu. Ternyata tidak semua tentara Naji itu bengis dan kejam. Begitu Sersan Roland keluar dari tenda penyekapan, terjadi serangan gabungan dari pasukan Amerika terhadap barak Naji itu. Saat ia berlari, seorang perwira Naji memerintahkannya agar Roland mengangkat kotak amunisi. Mau tak mau, Roland mematuhi perintah itu. Di saat Roland sedang mengangkat peti amunisi, tiba-tiba sang perwira terpental berhamburan ke sana kemari. Terkena ledakan peluru artileri dari tentara pasukan Amerika. Tentu saja Roland dengan sigap bangkit dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk lari lagi. Dan memang betul, kali ini Roland pun sangat apes karena Roland dipergoki oleh perwira yang bersama Roland di awal-awal tadi. Waduh. Dengan tatapan kebencian, perwira Naji ini langsung menyerang Roland dengan sangat-sangat bernafsu. Dan ternyata sang Sersan Roland kalah. Ketika ia hendak ditembak lagi-lagi, teman Naji yang baik menembak duluan si perwira Naji itu.
Berasingan peluru dari pasukan Amerika merambah di setiap penjuru barak Najee ini, dan salah satunya menyasar pada Najee, teman baik Roland. Ia pun tewas mencium bumi. Di tengah kekacauan ini, hampir saja Sersan Roland ditembak oleh pasukannya sendiri, yaitu tentara Amerika. Sebab seragam yang ia pakai adalah seragam Nazi Jerman. Kembali ke scene akhir, ternyata Sersan Roland sudah berhasil melawan trauma buruknya. Dia dengan gagah memakai seragam menemani Barbara. Barbara tersenyum bahagia karena telah melihat suaminya Sersan Roland berubah seperti yang diharapkan dan bisa melupakan trauma-trauma masa lalunya. Baik, makna yang bisa dipetik dari film ini menurut admin bahwasanya perang adalah malapetaka. Tak peduli Anda selamat atau tewas di medan perang, bayang-bayang kelam selalu menghantui pikiran dimanapun engkau berada. Jeritan kesakitan, dentum bom, rentetan senjata otomatis terus berbisik-bisik, bercerita di dalam kepala. Sampai di sini dulu, the end.